understand? Dahulu itu kok nganggo jilbab kok saiki piye ya? Ya kan lagi peken. Wingi. Namun sekarang kok pakai jilbab ya, insya Allah. Seminim-minimnya dengan saya pakai berjilbab seperti ini, nanti seorang pria soleh yang mau melamar saya, yang pintar ngaji, yang bisa membimbing aku dan menjadi imam. Ya, seminim-minimnya seperti itu. Syukur-syukur, lillahi ta'ala. Alias pesan saya cuma satu, bahwa malam ini saya pesan saya sendiri dan kepada siapa saja yang hadir, bahwa semua bentuk kebaikan itu sebenarnya lebih membutuhkan perlindungan Allah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Amin Allahumma. Berikutnya saya akan bacakan hadis yang terkait masalah pernikahan. Inna rajulan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ada seorang pria yang masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Ukafun, orang tadi namanya Ukaf. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Ukaf, "Ya Ukaf, al-zaujah. Ya Ukaf, al-zaujah. Kamu punya istri atau tidak?" Itu pertanyaan Rasulullah pada Mas Ukaf. Qala, "La, enggak ya Rasulullah." Qala wala jariyah, atau engkau punya seorang budak wanita? Qala la jariyah. Qala wa anta bi khairin musirun. Terus kamu itu termasuk orang yang baik dan orang yang sugih, orang kaya yang dermawan yang soleh. Qala ana bi khairin musirin, ya alhamdulillah ya Allah, saya ini punya duit, saya ini punya harta, saya ini punya, ya alhamdulillah dititipi rezeki, kurang lebih seperti itu. Qala anta min ikhwani syayatin. Rumongsone ditakoni Rasulullah pede banget. Ono bocah lanang ganteng gagah, masya Allah. Mungkin nek koyo zaman saiki koyo artis Korea kayak lu sing nempel nang billboard gantenge ngono. Muslimin Ho ya namanya ya. Nah, datang ini namanya Ukaf, kalau di sini di kisah ini namanya Ukaf, datang dengan pedi. Ditanya oleh Rasulullah, kurang lebih pertanyaannya adalah, kau termasuk orang yang berada? Alhamdulillah. Cara jawaban saya ini bahasa orang sekarang. Sekarang udah punya perusahaan ya, alhamdulillah Ustaz. Ini kalau saya yang tanya, sudah buka usaha, alhamdulillah. Karyawannya berapa? Ya baru sedikit, sekitar baru 200-300. Mantap. Omsetnya berapa per bulan? Insya Allah nggak banyak lah Ustaz, ya cuman 2 atau 3 M. Mantap. Orang yang sudah sedemikian sukses, khairin, dermawan juga, khairin, soleh juga, wes ora kurang apa-apa, sedekahnya besar, ahli sholat dan sebagainya, dikatakan oleh Rasulullah orang yang kaya, orang yang baik, yang dermawan, tapi orang duwe bojo, diginikan oleh Rasulullah, anta, engkau wahai Ukaf, min ikhwani syayatin, konco-koncone setan, sebab orang duwe bojo. Itu ya ini bukan saya ngenyek lah ya, bukan mau ngepaske lah ya. Maka pada saat ayat seperti ini, semoga panjenengan langsung berdoa, ya Allah, sesuk nek ngaji nggo bojo lah ya Allah, bismillah. Lanjutkan. Lau kunta minan nasara kunta rahiban min ruhbanihim. Jane nek kowe dadi wong Nasrani iki tepatnya itu persis seperti rahib-rahib yang tidak menikah. Kata Rasulullah seperti itu. Inna min sunnatin nikah syirarukum uzabukum aradilu amwatikum uzabukum. Setengah dari sunnahku adalah menikah mas, menikah bukan pacaran. Apa? Menikah bukan pacaran, bukan TTM pula mbak,
bukan ATM. Tidak ada hadisnya itu ATM. ATM tahu? Adik tapi mesra. Itu yang biasa-biasa seperti itu. Biasanya cowok, ya, biasanya kalau ada putra yang kayak gini ini terus kemudian mau nembak cewek, terus ditolak, ya sudah kita kakak adik aja. Tapi nek tiap sholat di SMS, Masya Allah, tidak ada hadisnya itu. Yang sunnah adalah menikah, bukan ATM, bukan pula PMTM. Masih ingat PMTM? Itu lo yang di HP itu lo, ngopo-opo PMTM, papa mama tanpa nikah. Jadi tulisannya dek, HP ini cewek sini papa nih siapa? Sudah menikah saja. Menikah. Semoga Allah mudahkan panjenengan semuanya dalam perjalanan menikah. Amin Allahumma. Amin. Syirarukum auzabukum. Syirarukum, sejelek-jelek kalian adalah auzabukum, orang lajang di antara kalian, alias sing ijik urung menikah. Wes pokoke elek lah. Loh ini saya baca hadis kan apa adanya saja. Aradilu amwatikum, utawi inone wong mati ing antarane sira kabeh. Kalau saya maknani ala pesantren, namun sudah saya pernah ngaji hikam tak maknani ala pesantren, yang lain kudu ngantuk. Sudahlah, langsung saya terjemah cepat saja. Yang penting maksudnya aradilu amwatikum, utawi luweh inone wong mati ing antarane sira kabeh iku uzabukum, wong kang mati ijik lajang. Jadi jumlo, Masya Allah, istiqomah, bahkan sampai mati kan berarti jumlo fisabilillah. Ya, kalau jumlo fisabilillah barangkali adalah berpikirlah untuk menikah, berpikirlah untuk menikah. Bagi yang sudah menikah, ini karena juga bagi yang sudah menikah, harap diketahui yang namanya menikah itu adalah mitsaqun ghalidhun. Mitsaqun ghalidhun kalau dalam terjemahan Al-Quran itu artinya adalah perjanjian yang kuat. Tapi kalau saya ilustrasikan lebih enak, gampang, gamblang, logika ala orang awam adalah mitsaqun ghalidhun, payung baja. Apa? Coba barang apa? Payung baja. Payung baja. Jadi orang yang sudah menikah itu orang yang sudah punya payung baja rumah tangga. Kalau toh dilempari kerikil masalah, nggak ngefek, sebab payungnya payung baja. Tapi kalau payungnya payung emple, nggak kuat itu nikahnya, nggak kuat takutnya pada Allah, nggak kuat ibadahnya. Masya Allah, kena kerikil sidik dok. Kowe jari dhisik duwe mantan. Lho kowe yo lho kan aku sidik. Lho kowe yo aku sidik tapi lho aku akeh. Alah, ora rampung. Lu kayak sing nang HP kok ora dihapus. Iki ora masalah mantan-mantanan, iki masalah pesen catering itu. Ora, tapi kayak ono guyu-guyune. Jadi seperti ini kalau misalkan golidonnya enggak kuat, kalau payungnya dah, mitsaqun walidun itu ada 3 bahasa di dalam Al-Quran. Yang pertama pada saat manusia bersahadat, betul? Mitsaqun ghalidhun. Yang nomor 2, yang nomor 2 ada pada pernikahan, dan yang nomor 3 bukan kata-kata mitsaqun ghalidhun tapi hal yang semirip, yaitu kaulan takilan, sebuah perkataan yang berbobot. Itu dihasilkan bagi orang-orang yang mau bangun malam dan bangun malamnya untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca apa? Al-Quran. Itu insya Allah
Kalau orang suka baca Al-Quran di tengah malam, apalagi bacanya bareng pasangan, insya Allah itu keluarga, insya Allah jadi keluarga yang tentrem, sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Seberapa banyak pun kerikil-kerikil masalah yang dilemparkan oleh teman-temannya, dilemparkan oleh Facebook, dilemparkan oleh WA, dilemparkan oleh Instagram. Loh, sekarang itu angka perceraian tinggi kan karena banyak sosmed juga, betul atau tidak? Maka salah satu ta'awud bagi kita bukan hanya a'udzu minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzubillahi minassosmetir rajim. Betul atau tidak? Ya kalau itu digunakan untuk baik, namun kalau itu terus kemudian seperti yang sekarang terjadi, banyak keburukan di sana, ya memang kita mohon perlindungan dari Allah, betul atau tidak? Salah satu cara yang tersimpel adalah suka bangun malam membaca Al-Quran. Ya mas-mas yang belum punya jodoh nggak apa-apa lah, latihan dulu. Sholat, tahajud, Allahu Akbar, habis itu baca Quran. Dengerin Ki ya, kakak mau baca Quran, kau tirukan. Padahal orang nopo penggrima. Ya orang nopo latihan sila. Tapi itu serius. Masih ingat perkataan hikam ini kita sebagai penutup? Idza aradtal mawahib, ketika engkau menginginkan anugerah Allah, sahihil faqra, ya, sahihil faqra, benahi rasa butuhmu. Saya tanya, orang berdoa sambil ngantuk, itu orang butuh atau tidak? Butuh. Orang berdoa sambil WA-an, itu orang butuh atau tidak? Enggak butuh. Orang sholat subuh awal waktu duha, itu orang butuh Gusti Allah atau tidak? Nah, butuh. Orang kalau menginginkan segala sesuatu kepada Allah, jawaban hikam simpel, sahihil faqra, benahi rasa butuhnya. Maka menunjukkan rasa butuh bojo, ini mas-mas atau mbak-mbak pun sama, pada saat mau tahajud, Mas agak ke depan dikit, padahal orang sopo-sopo gitu. Habis itu, ya Allah berikan saya seorang imam depan saya ini. Lu nggak masalah, orang gerumbu, orang denger juga. Maka yang bagi yang pada pengen umroh kan sebenarnya sudah saya tunjukkan caranya tuh. Itu kalau belum ada paspor, KTP lah di bawah sholat, KTP di bawah sedekah. Ya KTP ini, namaku seperti ini, alamat seperti ini. Ya Allah, jadikan sampai di Mekah. Itu membenahi rasa takut. Masya Allah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kebaikannya semata-mata dari Allah, kalau ada keburukannya mungkin itu dari kebodohan saya sendiri. Ini sudah ada di jam berapa? Jam 9 pas ya? Masih setengah 9. Baik, saya lanjutkan kalau setengah 9. Tak kira. Kayaknya di sini lama banget ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tazawwaja ar-rajulu idza tazawwaja arikalanin nikah sapa ar-rajulu wong lanang faqad istakmala mongko teman-teman wis nyimpurnaake sapa ar-rajul nisbat dini ing separone agama falyattaqillaha falyattaqi mongko becik takwa sapa ar-rajul Allah ing Gusti Allah bin nisfi ing dalam separo al-baqi kang weneh. Ketika ada seorang pria menikah, maka sebenarnya dia sudah menyempurnakan separuh agama. Maksudnya apa? Wis kuno goleki orang meh ibadah kaya ngopo, dia mau ibadah seperti apa, sepanjang belum menikah beda-beda hasilnya. Beda-beda. Sama-sama sih 2 rakaat, tapi orang yang belum menikah itu beda rasanya. Kan jenengan ngerasa gitu. Saya dulu juga pernah merasakan kok lama, cuman 25 tahun, saya cuman heran kok ada yang sampai 33 tahun masih kuat gitu. Segera menikah. Lah, maksudnya begini, saya akan bicara apa adanya dan ini nyata, tidak saya buat-buat. Saya tanya, coba dijawab. Nafsu seks
nafsu biologi itu bisa dimatikan atau tidak? Bisa dimatikan atau tidak? Coba jawab, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Enggak bakal bisa, karena itu fitrah dan itu akan selalu nagih. Betul atau tidak? Lu nek wong wis duwe bojo ketika nagih kan kepenak toh? Langsung calling, "Mang, ngeces." Bapak ki nek gawe bahasa sing apik ya sudah, Mang, ngeces berpahala. Saya mau berkata bahwa itu fitrah, serius itu fitrah, sampai kapanpun nggak bisa dimatikan. Sehingga orang mau sholat seperti apapun, mau wiridan seperti apapun, kalau tidak ada tempat untuk seperti itu, di dalam bahasa fikihnya Imam Syafi'i dikatakan an-nikahu ikhraju ma illam yakhruj illatun. Menikah itu adalah salah satunya ya, mengeluarkan sesuatu yang kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit. Rasa diterangke, paham toh? Allah. Maka sampai kapanpun dia wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lu nek terus kemudian urung tahu nikah, maaf belum nikah atau belum punya pasangan dan sebagainya, iya tetep piye yo? Rampung wis pikir tentrem, alhamdulillah. Allah memberikan ketentraman di dalam hati. Begitu mlebu ming kamar, dhewean maneh. Baca Quran, bilang sadaqallahul azim, tuh jebret bayang. Ya Allah, kok masih sendiri. Nah, beda kalau sudah menikah. Sadaqallahul azim, setempel kayak gini. Terus dilanjutkan sampai ke surga. Nah, bahasa Rasulullah, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Urusan fitrah, urusan hati, urusan kesendirian yang selalu nagih untuk didampingi. Saya tanya, kalau ada anak ya SD, maaf TK, yang satu yang tidak punya orang tua, tidak punya pengasuh, satunya punya pengasuh, punya orang tua, sama-sama diberi rezeki oleh Allah lewat mungkin ya adalah rezekinya. A itu punya yang mendampingi, punya pendamping, punya orang tua, sebut saja seperti itu. Anak TKA itu punya orang tua. Si anak TKB nggak punya orang tua. Saya tanya, 24 jam satu hari satu malam, ya, satu hari satu malam berapa? 24 jam. Si A sama si B, si A yang punya orang tua itu kan wayahnya mandi, harus mandi, betul atau tidak? Wayahnya belajar, dicari sama orang tuanya untuk belajar. Wayahnya tidur, dicari oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya untuk tidur dan sebagainya. Namun si B, karena dia adalah anak TK yang tidak punya pengasuh, tidak punya orang tua, saya tanya, 24 jamnya bebas atau tidak? Bebas atau tidak? Dia bisa gunakan total untuk belajar, dia bisa gunakan total untuk bermain, dia bisa gunakan untuk apa saja. Saya tanya, ketika sama-sama sudah menjadi SMP, ketika sama-sama besar, ini kira-kira gak usah sampai si SMP, ketika dia sekolah di SD, prestasinya tinggi si A yang punya pendamping atau tinggi si B yang dia tidak punya pendamping? Tinggi A atau B? A atau B? A ya, tinggi. Kenapa tinggi A? Sebenarnya si B ini lebih punya bebas waktu untuk menggunakan 24 jamnya untuk apa saja, betul atau tidak? Tapi secara kesuksesan, si A ini kayaknya waktunya itu diparuh dengan orang tuanya, betul atau tidak? Tapi secara kesuksesan lebih tinggi. Ini bukan soal anak kecil atau orang dewasa.
Orang dewasa, anak muda seumuran sampean pun sama. Bedanya kalau anak SD itu pendampingnya bernama orang tua, kalau taman kawak-kawak seperti panjenengan dan sebagainya itu pendampingnya bernama istri atau suami, betul atau tidak? Kayaknya kita punya istri, kayaknya kita punya suami itu ngurangi waktu, betul atau tidak? Tapi secara prestasi sebenarnya nambah prestasi. Maka jangan pernah takut menikah gara-gara aku nek SD bojo dadi orang bebas, dadi orang ini dan sebagainya. Kayaknya berkurang tapi sebenarnya menambah. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Saya lanjutkan. Man tazawwaja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja, man utawi sapa wonge tazawwaja kang nikah sapa man yuridu kal haling ngersakake al-afafa ing terjaga dari maksiat, fahakkun mongko iku hak alallahi ing ngatasi Gusti Allah apa aunuhu nulung ing man. Siapa orang yang menikah dalam rangka agar terjaga dari kemaksiatan, dalam rangka apa? Agar terjaga dari, maka hak Allah untuk menolongnya. Sehingga kalau ada akhwat yang berkata demikian, nikah kok karena takut berbuat maksiat, nikah itu jangan macam-macam. Nikah karena takut berbuat maksiat itu sangat bagus, itu direkomendasikan oleh Rasulullah. Wah, pusing anggar wedok rasane jarem kabeh nang Pak. Rasane jarem kabeh. Ya sudah, nikah saja. Tapi saya belum punya dana. Nggak butuh dana banyak kok nikah itu. Baik. Kita akan lanjutkan kajian kita mungkin. Man tazawwaja billahi, man tazawwaja, man utawi sapa wae tazawwaja kang nikah sapa man lillahi karena Allah kafa mongko Gusti Allah nyukupi wa waqa lan Gusti Allah njogo. Siapa orang menikah karena takut kepada maksiat, Allah menolong. Siapa orang menikah karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah menolong dan Allah mencukupi. Jadi sama-sama ya. Subhanallah. Dan pesan untuk yang sudah menikah, bapak-bapak maupun ibu-ibu, tadi sudah saya sampaikan, pesannya adalah masalah mitakon walidon. Apa? Payung apa Bu tadi? Payung baja. Kalau payung bajanya kuat, nggak gampang goyah. Ada kerikil, selentingan ngomong, ketik apa? Jadi iki bojomu iki saiki cocok SMS-an karo sing biyen kae lho sing ngerti ora sing dhisik meh ora sida kae lho. Ya ora apa-apa jenengane SMS-an urusan order. Ora. Yakin ora? Ya wis. Muga-muga Gusti Allah nolong. Oh Gusti Allah nolong kaya ngopo tapi kan nek ngono kan gampang. Kalau orang kuat bajanya. Setiap yang resah di dalam hati menjadi doa. Menjadi apa? Masih ingat kajian hikam kita yang kemarin itu ya? Masih ingat ya? Yang bisa merubah takdir apa? Yang bisa merubah takdir apa? Dengan keyakinan. Saya tanya, adonan sama cetakan itu bentuk cetakan yang manut adonan atau bentuk adonan yang manut cetakan? Coba dijawab dengan tegas. Adonan manut cetakan atau cetakan manut adonan? Apa? Adonan manut. Apa itu cetakan? Cetakan adalah keyakinan diri kepada Allah. Contohnya ya, Bu, saya tak tanya-tanya pada ibu-ibu di sini. Di ibu-ibu kan banyak tau. Ini sing mbak-mbak ada orang ngerti ini lah. Suami pulang biasanya jam berapa Bu?
sebut saja jam 4 lah ya. Tadi sih sudah janjian. Biasanya di mana-mana istri Mas kabari, di mana-mana istri Mas, di SMS banget. Perhatian banget. Saya sih kalau di SMS oleh istri, Masya Allah, Alhamdulillah istri kok perhatian banget, itu aja. Dan itu sudah ada template-nya, kok tinggal ngirim. Nah, itu. Loh, tapi benar, itu kalau tidak ditanggapi jadi masalah orang-orang lain. Takoni wae, 5 menit SMS, 5 menit SMS kok ora ono gawean. Jangan begitu caranya, mending dibalas, kan punya template banyak. Alhamdulillah, ada subhanallah, ada istighfar dan sebagainya. Template set rampung. Bahkan tak reminted. Gunanya apa? Jangan sampai mengecewakan. Karena saya sih kadang-kadang kan yo lagi nyetir, lagi apa dan sebagainya. Kalau harus selalu membalas jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau terus kemudian tidak dibalas, khawatir nyakiti. Betul atau tidak? Maka tetap tak balas. Orang lain mungkin lagi nyetir, telepon, kalau temannya yang nelpon diangkat, wah bos, iya bos, alhamdulillah order besar. Begitu bojone sing lumalah, nelpon maneh ngopo to. Jangan begitu mas. Ya, lanjutkan ini, saya lanjutkan ke ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya suami pulang katakan jam 4. Tadi janjinya sih mau pulang lebih kasih setengah 4. Barang ditunggu jam 5 belum pulang. Jam 6 belum pulang. Jam 7 belum pulang. Padahal jenengan sudah membuatkan makanan yang paling spesial untuk suami. Terus lagi seneng banget. Ulang tahun yang ke-78. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ditunggu sampai jam 8 belum pulang, jam 9 belum pulang, jam 10 belum pulang, ditelepon enggak dibalas, di SMS enggak diangkat, terus jam 11 belum pulang, masuk di jam 12 tetap belum pulang dan enggak ngabari. Biasanya ibu-ibu wanita disinilah yang sering terjadi guncangan. Yang sering terjadi apa? Saya tanya, kalau itu terjadi pada jenengan sampai jam 12 malam belum pulang padahal janjinya setengah 4, itu kira-kira piye rasane Bu? Hawa-hawane gitu? Panas. Khawatir. Nek khawatir kok alhamdulillah. Kadang ono sing khawatir. Oh iya. Iki bener berarti sing diomongke wingi. Makane nang HP kok ono sita, ono nita, wah bahaya. Ngopo kok ingin dadak ono reuni SMA barang? Wis paham. Paman seperti itu. Kalau seumpama seperti itu, saya tanya sama ibu-ibu yang di sini. Begitu setengah 1 pulang, itu kira-kira suami pulang langsung diomel atau langsung disemprot? Diomel semprot. Ngopo balik mas? Ngopo balik mas malahan? Ngopo balik mas? Hadirin rahimah. Ini kalau terjadi sekali masih biasa. Besok dikait-kaitkan lagi. Besok dikait-kaitkan lagi. Besok dikait-kaitkan lagi. Terus dikait-kaitkan. Disangka-sangka sing ora-ora dan sebagainya. Terus disangka. Saya tanya bapak-bapak, kalau terus Allah, alhamdulillahirabbil, malahan besok pulang telat lagi, wah jane iki kecantol rondo ngendi to. Dikon angger ketemu dekat-dekat agak ke belakang saja. Tiap kali ketemu dibahas-bahas lagi. Nah, itu enak. Tiap kali ketemu dibahas-bahas lagi. Tiap kali ketemu diungkit-ungkit lagi. Kalau terus seperti itu, ini kira-kira bapak-bapak nekat pura terjadi? Mana sih ini nekat ya Pak? Kenapa? Cetak. Karena apa? Lain ceritanya kalau demikian. Iki wis ngaji ya. Nek wis ngaji, setiap resah jadi doa. Setiap resah jadi apa? Setiap khawatir jadi doa. Setiap khawatir jadi apa? Setiap takut jadi doa. Setiap takut jadi apa?
Setiap galau jadi doa. Setiap galau jadi apa? Nilai. Jam itu urung balik. Ya Allah, kok urung balik? Ojo bani pecah. Bani pecah. Orang tukang tambal ban, udan mana? Ninis ngerti ninis ya? Berteduh nang ngarepe omahe ora dilebokke ya Allah. Suamiku ya Allah, semoga engkau selamatkan. Engkau mudahkan urusannya. Engkau selamat masuk di jam 11, jam 12 ya Allah. Selamatkan ya Allah. Selamatkan suami saya, selamatkan suami saya. Engkau selamatkan jiwa raganya, engkau selamatkan hartanya, engkau selamatkan semuanya. Jadi setengah satu pulang, kira-kira apa kali pertama, apa ucapan pertama yang dikatakan oleh seorang wanita kalau dari awalnya dia berdoa? Jadi pulang langsung apa? Alhamdulillah mas. Ya kan betul seperti itu. Alhamdulillah mas. Carikan ando anget ya. Itu masakannya nanti tak angetin lagi. Nek kok ngono Pak. Ini paribasane asli ini wong lanang nang jopo ki ora pati apik. Balik-balik insyaallah ternyata bojoku ki malah kok ngono isi. Sing elek lho dadi apik. Betul atau tidak? Sebab kenapa? Cetakan sama adonan yang manut cetakan atau sebaliknya? Sebab dicetak dengan doa, dicetak dengan keyakinan. Maka sing elek lho iso dadi apik. Tapi mau kae karo nyetak salah. Yang kayak tadi nyetaknya salah, yang baik iso jadi buruk. Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Dan untuk para jomblo, semoga mendapatkan derajat jomblo fi sabilillah. Dan jomblo istiqomah. Ya, berpikirlah untuk menikah, dan jangan berpikir untuk pacaran. Jangan berpikir untuk ATM, TTM atau apapun itu bahasanya. Menikah. Setidaknya lisan kita, hati kita, mas, mbak dan sebagainya yang mungkin itu masih jauh dengan pernikahan, hatinya ya Allah. Saya kepingin yang halal ya Allah, saya kepingin yang halal. Terus diulang-ulang, maka Allah pasti mudahkan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.